Gus Dur adalah sosok yang intens berziarah kubur. Bahkan setiap datang ke suatu tempat, yang pertama kali ia datangi adalah makam atau kuburan. Pernah suatu ketika ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dan langsung mencari makam orang pertama dalam lintas sejarah suku Aborigin. Makam orang penting dan berjasa, dari yang paling terkenal hingga yang tak dikenal masyarakat, pernah Gus Dur kunjungi. Bagi Gus Dur, interaksi orang yang masih hidup tidak hanya dengan orang-orang yang masih berada di atas bumi, tetapi juga manusia-manusia di bawah liang lahat yang telah dipanggil Sang Kuasa. Berziarah ke makam orang-orang mulia bagi Gus Dur adalah sebuah keistimewaan spiritual. Di saat bertemu dan berkunjung dengan sebagian orang yang masih syarat dengan kepentingan duniawi. Berkunjung ke makam bagi Gus Dur merupakan wasilah untuk menemukan bongkahan solusi dari setiap persoalan. Karena baginya, orang yang sudah meninggal tak mempunyai kepentingan apapun. Lalu apa rahasia bacaan Gus Dur saat berziarah ke kubur? Suatu ketika, Kiai Haji Husain Muhammad Cirebon berkunjung ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jalan Keramat Raya, Jakarta. Ia bertemu dengan salah seorang sahabat karib Gus Dur, Imam Muzakir. Ia pernah mondok bersama Gus Dur ketika Lirap, Kebumen, Jawa Tengah, dan pesantren lain, Kabuireng, Tegal Rejo, dan Kerapiak. Imam Muzakir menceritakan kepada Kiai Husain bahwa apabila berkunjung atau berada di suatu daerah, Gus Dur selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan para wali dan ulama setempat. Diceritakan Imam bahwa Gus Dur duduk cukup lama di pusaran yang ia ziarahi. Paling tidak selama 1 jam hingga 1,5 jam. Beliau membaca tahlil lalu membaca selawat tidak kurang dari 1000 kali. Kata Imam Muzakir almarhum Kiai Haji Husain Muhammad, Gus Dur dalam obrolan Gusmus tahun 2015. Dinyatakan oleh Imam, Gus Dur tak pernah absen membaca salawat setiap harinya. Setiap hari Gus Dur membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Bagi Gus Dur, salawat merupakan jalan pembuka segala-galanya. Setiap seseorang melakukan kebaikan termasuk ibadah.